Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah, tinggal sebuah keluarga sederhana. Pak Hasan, seorang buruh tani, bekerja dari pagi hingga sore. Sementara Bu Rina berjualan sayur keliling dengan sepeda tuanya. Mereka memiliki dua anak, Alia yang duduk di bangku SMP, dan Bima yang masih SD. Hidup mereka serba pas-pasan. Hujan deras sering membuat atap bocor, dinding kayu mulai rapuh, dan listrik pun kadang diputus karena telat membayar. Namun, ada satu hal yang membuat mereka selalu kuat. Cinta di antara mereka tak pernah putus. Suatu malam, ketika lampu minyak menyala redup, Alia berkata lirih, "Ayah, Bu, kapan kita bisa punya rumah yang bagus seperti teman-temanku?" Pak Hasan mengusap kepala anaknya. "Nah, mungkin kita belum punya banyak, tapi kita punya semangat. Ingat, orang kecil pun bisa bermimpi besar." Setiap hari dimulai sebelum fajar, Pak Hasan berangkat ke sawah, menyabit rumput dan mencangkul tanah untuk orang lain dengan upah yang sangat kecil. Tangannya kapalan, punggungnya sering sakit, tapi ia jarang mengeluh. Sementara itu, Bu Rina mendorong sepedanya, berkeliling menjual sayur. Seringkali sayurnya tidak habis, tapi ia tetap tersenyum saat kembali ke rumah. "Tak apa, besok kita coba lagi," katanya. Anak-anak mereka pun belajar untuk hidup sederhana. Alia membantu ibunya merapikan sayur. Bima mengisi botol-botol air untuk dijual sebagai tambahan. Meski begitu, mereka tetap berusaha sekolah dengan rajin. Meski buku mereka usang dan seragam penuh tambalan, hidup miskin sering membuat mereka jadi bahan ejekan. Suatu hari, Bima pulang sekolah dengan mata bengkak. "Ayah, tadi aku diejek. Katanya aku anak miskin, nggak pantas sekolah tinggi." Pak Hasan menatap anaknya dengan mata berkaca. Ia tahu betapa pahitnya kenyataan. Tapi ia menggenggam pundak Bima dan berkata, "Nak, ingat ini, bukan kekayaan yang membuat orang mulia. Yang membuatmu besar adalah kerja keras dan hatimu. Jangan biarkan kata-kata itu menghentikanmu." Malam itu, Alia menulis di buku catatannya yang hampir penuh coretan, "Aku harus sukses, biar ayah dan ibu bisa berhenti bekerja keras." Suatu ketika, Bu Rina mendapat ide. Ia mencoba membuat gorengan sendiri, bakwan, tahu isi, tempe mendoan. Alia ikut membantu. Bima yang kecil berteriak di depan rumah, "Gorengan hangat, 1000 aja." Ternyata banyak tetangga suka. Dari yang awalnya hanya 1 loyang, lama-lama jadi 2, lalu 3. Setiap sore, halaman rumah kecil itu ramai oleh orang yang membeli. Pak Hasan yang pulang dari sawah tersenyum bangga. "Lihat, usaha kita bisa tumbuh. Tak perlu malu jadi penjual gorengan. Yang penting halal dan jujur." Namun perjalanan tak selalu mulus. Suatu hari, modal mereka habis karena gorengan tak laku saat musim hujan panjang. Utang menumpuk, listrik hampir diputus lagi. Pak Hasan hampir menyerah. "Mungkin kita memang ditakdirkan begini, Rin." Tapi Bu Rina menggenggam tangannya. "Tidak, kita harus ingat kata-kata kita sendiri. Orang kecil pun bisa bermimpi besar. Kalau kita jatuh, kita bangkit lagi." Mereka meminjam sedikit uang, mencoba lagi dengan semangat baru. Kali ini, Alia membantu membuat promosi sederhana di kertas gorengan Bu Rina. Gurih dan hangat. Bima membantu membungkus dengan rapi. Perlahan-lahan, pelanggan kembali datang. Beberapa tahun berlalu, Alia masuk SMA dengan beasiswa. Bima semakin rajin sekolah. Usaha gorengan mereka makin dikenal. Sampai akhirnya ada tetangga yang menyarankan, "Kenapa nggak coba buka kios di pasar?" Dengan modal hasil tabungan dan sedikit pinjaman, keluarga itu membeli gerobak sederhana. Setiap pagi, Pak Hasan mendorong gerobak ke pasar. Sementara Bu Rina melayani pembeli. Alia mengatur catatan keuangan, Bima membantu mengantar pesanan. Usaha mereka makin ramai. Dari satu kios kecil,
Kini mereka bisa membeli motor bekas untuk mengantar barang. Malam-malam penuh doa selalu mereka lalui bersama. Ya Tuhan, beri kami rezeki yang cukup dan jadikan anak-anak kami lebih baik dari kami. Saat semuanya tampak baik, bencana datang. Gerobak mereka terbakar karena korsleting listrik di pasar. Hanya abu yang tersisa. Bima menangis melihat gerobak kesayangan itu hangus. Ayah, kita harus mulai dari nol lagi. Pak Hasan menahan air mata. Iya, nak. Tapi ingat, nol bukan berarti kalah. Nol berarti kita bisa menulis cerita baru. Mereka mulai lagi. Kali ini dengan lebih hati-hati. Alia mencari cara agar usaha mereka lebih modern. Ia belajar tentang pemasaran online dari perpustakaan dan internet gratis. Ia mengunggah foto produk ke media sosial, menawarkan pesanan untuk acara besar. Tak disangka, pesanan mulai berdatangan. Dari ulang tahun, arisan, hingga acara kantor. Tahun demi tahun berlalu. Alia berhasil kuliah dengan beasiswa. Bima pun tumbuh menjadi anak yang cerdas. Usaha keluarga mereka kini berkembang menjadi toko besar di pasar kota. Mereka mempekerjakan beberapa karyawan, bahkan membeli rumah sederhana yang lebih layak. Pak Hasan tersenyum bahagia. Dulu aku hanya buruh tani. Sekarang, berkat kerja keras kita bisa berdiri sejajar dengan siapapun. Bu Rina menatap anak-anaknya. Kalianlah alasan ibu kuat. Doa kita dijawab karena kita tidak pernah berhenti berusaha. Kini, keluarga itu dikenal bukan hanya sebagai pedagang sukses, tapi juga sebagai keluarga yang dermawan. Mereka membantu anak-anak miskin di desa untuk bersekolah, karena mereka tahu betapa berharganya kesempatan. Alia berdiri di depan rumah barunya, menatap ayah dan ibunya yang mulai menua. Ayah, ibu, semua ini ada karena kalian tak pernah menyerah. Kalian mengajarkan kami arti sebenarnya dari keluarga. Kerja keras, doa, dan cinta. Pak Hasan menatap langit senja dengan mata berkaca. Ternyata benar, orang kecil pun bisa bermimpi besar. Dan mimpi itu bisa jadi nyata.